murid Tuhan Yesus mengalami kepenuhan roh. Hari itulah bangkitnya gereja Tuhan. Hari itulah Allah hadir di tengah umat pilihannya untuk menggenapi semua rancangan keselamatan bagi semua umat manusia. Dan Bapa, Engkau memakai gerejamu, Engkau memakai setiap orang Kristen untuk menyatakan kuasa Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Sehingga setiap mata akan melihat, setiap telinga akan mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur malam hari ini. Sampaikan pesan-Mu bagi kami, Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan Kau dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua dan urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu malam hari ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, puncak ya. Di mana 2023 tahun yang lalu, bagaimana ada kuasa pembalikan terjadi, Saudara. Murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan ibunya Maria dan wanita-wanita, saat itu mereka mengalami perubahan total, Saudara. Dari orang-orang yang tidak mengerti tentang kerajaan Allah, mereka terbuka mata mereka. Dari orang-orang yang ketakutan menghadapi dunia, mereka berani. Petrus tampil ke depan, seorang yang baru menyangkal Tuhan Yesus. Dan Petrus berkhotbah dengan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara kemudian dipenuhi roh Allah dan menjadi pengkhotbah. Bukan itu. Itu tanda dimulainya kebangkitan gereja Tuhan. Kebangunan. Tadi pagi saya katakan bahwa pengharapan kita ditaruh, yaitu kepada batu karang yang hidup. Dan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan batu karang yang hidup itu bukan di dunia, Saudara, tetapi di kerajaan surga. Sebab Rasul Paulus mengajarkan pengharapan itu adalah yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan bukanlah pengharapan, tapi pengharapan itu yang tidak kelihatan. Kita mengharapkan yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan bukanlah pengharapan. Dan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapan kita pasti tidak mengecewakan. Karena apa? Pengharapan kita ada di kekekalan. Tidak ada satu manusia pun hari ini ada di surga. Tidak ada. Bahkan duduk di sebelah di sebelah kanan tahta Allah Bapa hanya Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka Bapak Ibu Saudara akan kuat, kokoh, teguh apapun yang terjadi. Dan inilah yang namanya realita kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan itu yang rata-rata dialami oleh orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang mengalami kepenuhan roh. Ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, minta maaf, rata-rata mereka orang tidak terpelajar. Nelayan, kecuali pemungut cukai, Matius, ya, dan kemudian yang menulis kitab Lukas itu dokter. Tapi yang lain rata-rata tidak, Saudara. Namun saya bersyukur dan percaya ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara dan saudara sungguh-sungguh menghidupi pribadi roh itu, maka Bapak Ibu Saudara akan diubahkan menjadi orang-orang yang memiliki hikmat dan kecerdasan rohani. Bahasa umumnya saudara, dulu kita bodoh saudara,
Tetapi sejak dalam Kristus kita menjadi pandai. Pandai karena Bapak Ibu Saudara melihat kebenaran. Bukan pandai dalam ukuran dunia, saudara, bukan. Pandai dalam pengetahuan, bukan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang bijaksana. Mengapa ada banyak orang datang kepada orang-orang tua? Karena mereka mau mendengar petuah mereka. Karena mereka bijaksana. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara melampaui orang-orang yang tua di dunia. Orang tua banyak makan asam garam dunia. Dia punya pengalaman. Tetapi ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara lebih dari mereka. Karena saudara memiliki Yesus Kristus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum orang tua itu lahir. Maka hikmat yang Bapak Ibu Saudara punya, kebijaksanaannya melampaui dari semua orang tua yang ada di dunia. Katakan amin. Dan itu Alkitab. Orang tua akan minta nasihat kepada anak muda. Tuhan Yesus umur 12 tahun dipenuhi dengan Roh Allah. Orang yang dipenuhi dengan Roh Allah semakin hari semakin berhikmat. Semakin hari semakin kuat. Kuasa Allah bekerja. Bapak Ibu Saudara, lihat bagaimana dua pribadi. Yang pertama Yohanes Pembaptis, kalau menemukan ayatnya. Yohanes Pembaptis, dia bertumbuh makin lama, makin kuat, makin berhikmat. Tuhan Yesus juga dikatakan dia disukai banyak orang, semakin lama makin kuat, makin berhikmat. Dan itulah yang terjadi kepada orang Kristen. Saya pribadi merasakan, asal Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh untuk mengalami yang namanya kepenuhan roh. Sebab Roh Kudus hadir. Dia punya ciri yaitu memenuhi. Karena Roh Kudus itu diibaratkan seperti contoh angin. Angin itu ketika masuk ke satu benda, angin itu langsung memenuhi benda itu. Benda itu akan dipenuhi dengan angin itu, saudara. Makanya Roh Kudus dikatakan memenuhi. Nanti cari sendiri ya. Cari kata hikmat aja. Berhikmat begitu pasti ada. Nanti cari di rumah ya. Bahwa Tuhan Yesus pribadi yang semakin lama semakin berhikmat, semakin kuat. Ya, Yohanes juga. Sebab mereka adalah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Allah. Orang Kristen sama. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengalami itu. Jamahan. Yohanes 16 kita buka. Yohanes 16 Bapak Ibu Saudara ayat pertama. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Aku itu Tuhan Yesus. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun anak. Ya, mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, ingat Tuhan Yesus pun mengatakan mereka tidak mengenal baik siapa Bapa maupun aku siapa Tuhan Yesus. Maka itu dalam Yohanes 17 ayat 3 Tuhan Yesus berdoa supaya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu siapa? Bapa yang mulia, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Katakan amin. Jadi bukan satu-satunya Allah yang benar itu Tuhan Yesus, bukan. Ada banyak orang salah paham di sini. Tapi okelah, tidak apa-apa, nanti mereka kan toh ketemu dengan Bapa. Tapi kalau saudara mau berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu harus mengerti kerinduan Allah dan kerinduan putranya Yesus Kristus supaya saudara mengenal. Katakan bersama saya, mengenal. Nah, Roh Kudus turun atas kita, mata roh kita dibuka, kelak gitu, mengenal. Nah itu loh yang membuat kita ini buka. Dulu saya enggak buka, saudara enggak buka. Ngelihat ibadah begini udah aduh.
Merinding saudara. Tidak suka saya tidak suka. Ibadah begini, tidak biasa saya. Ya sudahlah ke gereja, ya pokoknya ke gereja sudah, tata caranya selesai pulang. Yang penting dan pulang jangan lama-lama pokoknya. Gitu. Ya belum buka. Mata kita belum buka. Tapi ketika Roh Kudus turun saudara, buka. Ini yang membedakan seseorang. Dia sungguh mengasihi Tuhan. Dia setengah-setengah atau sama sekali. Tergantung bukanya. Kalau mata kita sudah buka, apalagi yang kita perlu cari gitu loh. Wong sudah melek, wong sudah lihat kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara harus bertumbuh dalam kebenaran. Mengenal Allah yang benar, bertumbuh, diajar, dibentuk. Ada pengajaran supaya saudara yang sudah buka, semakin nyata. Kita melihat samar-samar. Tapi ketika saudara terus tekun, Anda semakin melihat nyata. Kalau saudara semakin melihat nyata, engkau semakin teguh dan imanmu semakin kokoh dan engkau berjalan semakin kuat. Amin. Makin lama makin kuat, datang ke bait Allah, menghadap Allah yang hidup. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Itu sungguh indah. Ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Tolong ayat 4-nya. Bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, yaitu Bapa. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ya, Bapak Ibu Saudara harus mengerti ini ketika Tuhan Yesus akan terangkat. Dia berpesan kepada murid-muridnya, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi kondisinya waktu itu murid-murid itu sama sekali dia belum ngerti loh saudara. Kapan mereka nanti ngerti? Roh Kudus turun. Jadi mereka cuman, iya jangan pergi dulu dong. Kalau kita ditinggal ya kita 3 tahun sama-sama, aduh susah hatilah. Semua menangis. Belum buka loh saudara. Tuhan Yesus bangkit itu belum buka semua. Mereka hanya, wow dia bangkit. Dari kubur, yang benar Petrus lari kenceng lihat kuburnya. Wah benar. Maria Magdalena itu ya. Dia datang ke kuburan lebih dulu. Memang yang lebih dulu lari perempuan sih. Rata-rata begitu. Bukan, karena memang ya ibu-ibu ya memang kisahnya itu yang pria-pria ada agak lambat ya, mungkin loading mungkin ya. Kan tidak mudah percaya kalau pria, kalau wanita itu cepat tanggap dia. Makanya lihat, gereja pasti dipenuhi wanita. Ayo lihat yang doa pagi. Ayo lihat semua, kan wanita lebih banyak. Tapi beda kalau di JKI Adventist Church. Amin, haleluya, haleluya. Pria dan wanita semua sama-sama, amin. Bahkan orang tua di sini diangkat tinggi dan dilepaskan seperti balon langsung naik. Haleluya. Saya nanti itu rindu gitu ya, 10 tahun ke depan nanti orang melihat jadi kesaksian. Itu gerejanya Pak Feby, gila kan. Umurnya rata-rata 60, 70, 80, 90. Tapi kalau nyanyi dahsyat, gigi palsu goyang terus gak apa-apa. Jos, haleluya. Sampai ada yang nyangkut di sanggulnya orang kok karena tertawa loh. Saya ya pakai gigi palsu tak copot loh saudara. Ini saya ompong. Kalau nggak saya copot lompat loh saudara. Iya goyang soalnya. Apalagi gigi palsu yang di depan. Saudara nyanyi langsung api kemuliaannya peluk langsung. Bu, permisi bu ya, ada apa? Ambil gigi. Nggak apa-apa. Amin. Saya rindu 10 tahun ke depan.
gereja kita ada gereja yang jadi berkat buat gereja lain. Saya rindu karena saya sudah melihat saudara. Saya melihat kepala 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8 dan saya bangga. Kalau gereja lain melihat, oh jemaatmu kok tuek-tuek sih Pak. Loh jangan lihat tueknya. Ngawur, mereka dekat surga, mereka pendoa syafaat, mereka yang mengubahkan semuanya. Mari bersama saya saudara, amin. Saya tidak minder. Oh kalau dulu saudara ngelihat, halo tuek-tuek gini rek. Gereja gak maju. Tapi Roh Kudus ajarkan saya, tidak saudara. Tua itu hanyalah umur, angka. Ya, angka, ya casing aja. Yang di dalam tidak pernah tua. Sebab roh kita sama seperti Tuhan Yesus. Katakan amin. Ayo semangat. 10 tahun ke depan tuh. Ya, ini Bu Lina ini. Mana ada oma-oma datang ke Malang naik travel. Itu malah 2 orang oma-oma naik bis. Ayo, kalau enggak ada roh yang luar biasa di dalam diri mereka, tidak mungkin. Ya, 10 tahun depan umur berapa? 86 toh? Ya toh? 76 toh sekarang? 86. Wow, saya tetap bilang Bu Lina, tetap semangat. Jos, lihat nanti. Bapak Ibu Saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus. Kalau orang dunia minta maaf, yang dilihat hanya wah muda-muda, gereja yang penuh pemuda, gereja yang bagus. Teorinya siapa? Sama. Bahkan saya diajar Tuhan, setiap jiwa-jiwa ini itu roh. Kita sama-sama memikul tanggung jawab, yaitu sebagai imam-imam. Bahkan anak-anak kecil itu, anaknya Aldo itu masih kecil, tidak ngerti. Dia roh. Amin. Tapi dia dikuasai oleh jasmaninya sehingga dia apa ya namanya, terikat dengan kemah ini. Kalau dilepas rohnya ini gede. Makanya Tuhan Yesus bilang jangan halangi anak kecil kepadaku. Bahkan Tuhan Yesus angkat siapa yang seperti anak kecil ini. Rohnya sama. Kita pelayanan itu enggak bisa. Oh pelayanannya apa? Oh, anak-anak. Anda jangan lihat pelayanan anak-anak. Lihat roh. Sama. Kualitas pelayanan kita sama. Memang caranya beda. Wah lah kok yang datang kok orang tua-tua begini Pak. Ya udah diajak berguru saja. Diajak guyonan. Saya pernah diundang. Pak Webi, kalau datang ke persoalan lansian kita, jangan keras-keras toh Pak. Bu ya dihibur oma-oma gitu, diajak guyon, diajak. Tidak Bu, saya bilang. Itu kan casingnya, tapi rohnya tidak. Saya ngajar serius saudara. Nah saudara kan tahu oma-oma bagaimana, ya karena belum masuk NCC internasional masalahnya. Ya begini ya saudara. Padahal saya keras kayak gitu. Saya ajar pakai papan tulis saudara. Hebat enggak? Sampai enggak diundang saya. Enggak tertarik. Pak Febi datang isinya ngajar dibuat serius. Ya, karena mereka adalah raja-raja, mereka anggota kerajaan Allah. Saya harus serius dengan mereka. Katakan amin. Meskipun saya diundang di desa saudara. Ibu-ibu pakai jarik itu loh saudara. Saudara pikir desa itu kemudian kualitasnya kecil. Kemudian kita menyampaikan dengan kualitas yang rendah. Tidak saudara, saya sama seperti apa yang saya sampaikan sekarang. Dengan teriak, dengan KKR saya sampaikan. Padahal yang dengerin 12 orang. Oh tapi suasananya seperti 12.000 orang. Sebab hadirat Tuhan bukan tergantung jumlah. Mau 10 orang 10.000 sama hadirat Tuhan. Katakan amin. Percaya apa enggak? Tadi pagi di sini nangis Pak Effendi. Pak, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya baru masuk itu saya rasakan bulan apa di gereja di Surabaya. Saya rindu Pak. Bapak Ibu Saudara, ayo kita coba ya. Datang ke yang 100.000 orang hadiratnya. Ukurlah. Bisa-bisa kalah dengan yang di sini. Saya kasih tahu. Karena itu roh. Kalau di sini jemaat Tuhan nyatu, kompak, berdiri, rohmu lebih gede daripada yang 100.000. Karena Nabi Elisa berkata, sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak. Amin. Gereja bukan jumlah,
Tidak perlu minder. Katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara di ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Nah, ini Roh Kudus nanti diberikan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, kata penghibur. Maaf saudara, bahasa Indonesia kalau penghibur, minta maaf ya, agak sedikit dikonotasikan kan kurang good. Tapi penghibur ini Tuhan Yesus katakan. Penghibur, dia yang menghibur. Penolong, parakletos, pengacara, pembela, itu penghibur. Ya, penghibur itu artinya mendorong saudara. Kata penghibur itu artinya seorang yang bertugas menghibur. Menghibur ini menguatkan, mendorong, menolong. Mengencourage saudara. Ini pribadi loh saudara. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi waktu itu penghibur belum ada di dalam setiap muridnya. Di manakah penghibur itu? Ada di dalam Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Surat Yesaya, saudara. Itu kunci. Yesaya 61 ayat 1 sampai akhir. Saudara baca dan itu kuncinya orang kepenuhan Allah. Dimulai dari roh Tuhan ada padaku. Powerful. Dan roh Tuhan Allah itu pribadi Allah. Dan Tuhan Yesus berjalan dengan pribadi Allah yang di dalam dirinya. Bukan kuasa Allah loh. Roh Kudus bukan sekedar kuasa Allah. Tapi pribadi Allah yang masuk di dalam setiap orang percaya dimulai di dalam Yesus Kristus. Bahkan Roh Kudus ini yang membangkitkan Tuhan Yesus. Pentingnya penghibur. Dan Bapak Ibu harus mengerti di dalam saudara ada pribadi Allah yang namanya Roh Kudus. Dan dia bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang. Nah saudara. Maka Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, tobat dia. Ampuni aku Tuhan. Itu dimulai. Dan itu kasih karunia. Karena Roh Kudus tidak akan pernah turun kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti. Kalau ada orang di luar sana berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara mengerti mereka belum insaf. Ini bukan sekedar saudara orang-orang pemuka agama misalkan. Dia ngerti dosa. Belum. Karena saya percaya jika Roh Kudus turun, insaf kita. Buka mata roh kita buka. Kita bisa melihat Tuhan aku telanjang. Seperti ketika Adam berdosa. Orang berpikir bahwa semua orang memiliki roh Tuhan. Tidak saudara. Ada banyak kesalahan dalam pengajaran. Saudara pikir manusia punya roh Tuhan? Tidak punya, hanya rohnya sendiri. Jika mereka punya Roh Kudus, maka setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak semua orang punya Roh Kudus. Dan itu dikatakan di dalam surat Korintus 3. Tolong buka 2 Korintus 3 ya. Atau di Korintus pokoknya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Kecuali oleh Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen tidak percaya. Mereka berpikir bahwa Pak semua orang itu punya roh Tuhan Pak. Dari mana?
Loh, kalau mereka punya roh Tuhan, mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, 1 Korintus 12 ayat 3. Betul itu? Betul. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi jangan paksa orang. Kalau mereka mengutuk Tuhan Yesus, menghina, biarkan. Jangan saudara menghina. Karena ciri orang yang tidak punya Roh Kudus, dia menghina Tuhan Yesus. Tapi apakah orang yang tidak menghina Tuhan Yesus memiliki Roh Kudus? Belum tentu. Apakah mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Tuhan artinya Adonai, Tuhan atas hidupmu. Apa engkau menjadikan dia juru selamat? Apakah engkau menjadikan pokok keselamatan? Apakah engkau menjadikan dia pengharapan dan kehidupanmu? Belum tentu. Bukan semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Belum, saudara. Maka itu kita harus mengerti. Jadi kalau ada orang di luar sana melakukan kejahatan, bukan orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang belum mengerti. Karena mereka belum memiliki Roh Kudus. Maka itu kenapa Tuhan Yesus memberi Roh Kudus mula-mula kepada muridnya dulu. Karena muridnya yang membawa berita kebenaran. Harus buka dulu. Rasul-rasul Tuhan Yesus. Waktu Roh Kudus turunnya hanya khusus murid. Loh, itu kan ada bangsa lain waktu itu. Hari Pentakosta, kok nggak turun? Renungkan saudara, kenapa kok nggak turun juga ke bangsa-bangsa yang lain? Kenapa hanya muridnya? Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan semuanya. Dia mengajar 3 tahun, dia berfirman, dia lakon, terus muridnya pada bingung ini ngomong apa. Dia nggak ngerti perumpamaan sampai titik terakhir. Namun ketika Roh Kudus turun, semua yang dikatakan Tuhan Yesus langsung dibuka dan mereka mengerti. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, itulah Pentakosta. Ketika saudara mengalami kepenuhan Allah, engkau menjadi orang yang insaf. Katakan sama saya, insaf, sadar. Sekali lagi, kesadaran akan dosa sangat berbeda dengan orang-orang di luar sana yang hanya bertobat dan menyesal dan mereka berkata, aku mau kembali kepada Allah. Tidak, saudara, berbeda. Kesadaran keinsafan dosa yang saudara terima dari Roh Kudus adalah bagian yang paling dasar dalam hidup saudara sebagai manusia. Sebagai makhluk Tuhan, saudara akan mengerti siapa saudara. Kejadianmu dahsyat dan ajaib itu membuka. Sampai orang berkata, Tuhan ampuni aku. Itu tidak sembarangan, hanya bertobat, hanya sujud bertobat. Makanya tadi pagi saya agak marah sekali, minta maaf. Tapi dengan itu buka langsung. Pengurapan bukan sembarangan, Anda datang kayak antri beras, Anda cuma gak bisa saudara. Kamu mesti serius nerima. Kalau tidak, saya marahi tadi pagi, Mbak, buka mata kita. Kita dengan enaknya. Kamu terima apa? Itu benar-benar serius. Butuh roh, makanya nanti yang belum diurapi atau mau datang lagi minta urapan boleh. Tapi sembah Tuhan sungguh-sungguh, reapasek papa Tuhan. Aku butuh Tuhan, urapan raja, double portion anointing. Urapan kebahagiaan Tuhan, aku butuh Tuhan. Karena aku tahu sangat berat menjalani kehidupan ini, aku butuh Tuhan terus. Dan ketika saudara datang, buka, boom, langsung masuk.
Kalau kamu cuma datang, ya sudah. Golek lap. Mari entek wis. Semua iman. Ini loh saudara. Hamba Tuhan itu di podium ya. Jaraknya itu bisa 100 meter. Dia dari podium berkata begini. Terima. Saudara tahu. Orang yang jarak 100 meter. Yang nerima. Kalau dia serius. Sebelah guyang-guyu. Tidak nerima. Dan saya dilatih Tuhan untuk nerima. Saya ngerasakan saudara, urapan itu ada. Dari dulu sampai hari ini urapan ada. Hanya bagi orang percaya dia terima urapan. Dan hanya bagi orang yang menerima sungguh-sungguh. Bukan seremonial. Kalau seremonial minta Mbak Yuni ke sana saja banyak minyak goreng. Mbak tolong Mbak urapon aku Mbak. Kalau Anda masih kurang raup minyak goreng ada. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ada 3 yang diinsafkan ketika Roh Kudus turun. Saya ini kurang waktu saudara. Saya ini mau bahas 3 mental, 2 yang kurang. Tapi mengalir saja. Apa yang Tuhan mau sampaikan, saya nurut. Mudah-mudahan bisa diambil nanti. Kalau Roh Kudus bawa saya. Karena ini sudah 27 menit. Sudah setengah 7 kurang 3 menit. 3 hal yang saudara mengerti insaf akan dosa. Dosa nomor 1 dulu. Bukan kebenaran dulu. Tapi dosa dulu, yang Tuhan buka itu dosa dulu. Kalau orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka setiap hari dia disadarkan akan dosa-dosanya. Every day. Setiap hari. Diinsafkan terus, insaf. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan dia akan menginsafkan saudara akan kebenaran. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Diinsafkan akan firman, firman. Makanya setiap saudara harus diisi dengan firman. Di mana Pak Firman? Di mana Pak Firman? Di Alkitab. Tuhan masih membuka pintu baca Alkitab. Ada waktunya ditutup, kita cari Alkitab nggak ada gitu loh. Dan terus dapatnya dari mana? Dari saya, dari pendeta, dari teman-teman yang sungguh-sungguh sebelum pintu Alkitab ditutup dan penganiayaan turun. Dan saya berharap kita sudah naik. Tapi saya tidak tahu karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kamu akan dibunuh, kamu akan dianiaya. Saudara, Alkitab gak akan pernah bisa kita baca. Ada waktunya nanti kamu menyesal. Saudara, ini semua dikuasai sistem ada. Semua dikuasai saudara-saudara. Dan firman Allah masih diberikan termasuk bangsa Israel. Masih bisa membuka Taurat sampai hari ini. Tetapi kalau penguasa tunggal itu datang, semua kitab disingkirkan saudara. Maka itu kenapa orang Kristen harus cinta Alkitab. Karena itu firman, itu kebenaran. Kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab, tidak mengisi kebenaran-kebenaran dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah bersih. Dan untuk membaca Alkitab, Anda harus dimulai dari pertobatan. Sebelum pertobatan, saudara tidak akan pernah bisa mengerti Alkitab. Dan yang ketiga, Roh Kudus datang akan menginsafkan saudara akan apa? Penghakiman. Penghakiman ini berbicara neraka.
Penghakiman ini berbicara ada setan yang nanti akan dihukum. Sebelum Roh Kudus turun atas orang itu tidak akan pernah mengerti tentang neraka. Semakin orang dipenuhi Roh Kudus, semakin roh takut akan Tuhan semakin kuat dalam hidupnya, karena mereka semakin nyata gambar neraka. Saudara, kalau orang Kristen tidak takut neraka, dia adalah orang pertama penghuni neraka. Bukankah surat Petrus berkata bahwa penghakiman dimulai dari rumah Allah? Tolong buka. Kalau hari ini kekristenan sudah tidak pernah dibahas neraka, dan orang-orang tidak pernah takut neraka lagi. Hidupnya kotor, tidak suci, tipu sana, tipu sini. Bahkan kemarin keluarganya Buriani yang mengalami gimana orang Kristen lagi, ketua sel lagi, nipu, saya bilang, bobrok, saya bilang. Kasih tahu copot itu kalau dia jadi ketua sel. Bayangkan saudara terima 80% uang, tidak diselesaikan tugas tanggung jawab. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, udah dibayar. Kemarin saya tanya, Wawan gimana Wan? Col tangan. Saudara, aduh Tuhan. Rasul Paulus berkata, sama orang macam gini ya saudara, tidak boleh bergaul kita. Loh, itu benar loh, tidak boleh bergaul. Rasul Paulus bilang gini, jangan kamu bergaul sama orang-orang yang mengerti kebenaran, tapi ternyata hidupnya kotor. Ada itu. Bukan berarti engkau harus meninggalkan dunia dan tidak bergaul dengan orang-orang dunia. Tidak. Ada orang-orang dunia memang kotor. Tetapi aku katakan jangan bergaul dengan orang Kristen tapi hidupnya kotor. Jangan bergaul. Jadi kalau di tengah jalan saya tidak nyapa saudara, tidak salah loh ya. Tapi saudara kan domba saya. Amin, amin. Kan teamwork saya. Panggil dia, tegur. 4 mata. Enggak bisa 8 mata. Enggak bisa 100 mata. Masih tidak tobat, keluarkan dari persekutuanmu. Jadi kalau saya bilang keluar, ya itu betul Alkitabiah. Enggak apa-apa. Karena orang ini udah enggak benar. Jangan engkau bergaul kepada orang yang mengerti kebenaran tapi dia pencuri. Padahal dia jemaat tuh, tapi pencuri. Jangan bergaul. Gitu. Tapi bergaul dengan pencuri yang lain, beritakan kebenaran. Tidak apa-apa Rasul Paulus. Ada ayatnya kok ya. Nah ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya apa? Saudara. Loh, kurang ajar enggak? Saudara. Nah itu keluarganya anaknya Buriani kan dia saudara toh. Oke. Kita biasanya kan cari saudara tuh. Ya, garap nih garap ini, menggarap bangunan nih. Saudara kita aja, saudara sini saudara. Tapi penipu. Ini loh saudara. Saudara. Yang menyebut saudara adalah orang cabul. Kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Gak kira tak ajak makan saudara. Sebab yang saya ajak makan orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Amin. Ayo. Kembali saudara, itu terjadi loh saudara. Udah enggak takut neraka karena apa? Diajarkan neraka itu bagi setan aja. Orang Kristen tidak. Nah ini penyesatan. Memang Tuhan tidak menghendaki seorang pun masuk neraka. Tapi engkau memilih neraka nak.
Di surat Wahyu ada orang yang ditetapkan untuk binasa. Saya paling takut saudara, janganlah kami Tuhan ditetapkan untuk binasa. Lah kalau sudah ditakdirkan binasa, sebaiknya kamu ya tetap masuk neraka, sudah ditetapkan. Tidak, Tuhan itu tidak menetapkan orang, karena ayatnya ada menghendaki semua orang diselamatkan. Tetapi kamu memilih, nah orang-orang yang sudah mengerti kebenaran tapi dia memilih neraka, ya itulah orang-orang yang ditetapkan untuk masuk neraka. Makanya yang jahat biarkan terus jahat, yang suci terus suci, yang benar, yang baik teruslah baik, ya. Yang nggak benar ya udah terusin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti, karena Roh Kudus datang, 3 hal ini muncul dalam hidup saudara setiap hari. Bahkan ayat 9 berkata, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Aku. Saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu mereka berdosa. Mereka tetap tinggal dalam dosa. Mereka diinsafkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa percaya Tuhan Yesus jika tidak ditarik oleh Bapa, datang kepada Tuhan Yesus. Kedaulatan ada di tangan Bapa. Nah saudara dan saya, yang orang-orang bukan pilihan, dipilihnya, ditariknya, datang anugerah. Kita nyanyi, ku mau selalu bersyukur. Apa terus? Kepadamu Bapa, anugerahmu mempesonaku. Oh, kau bisa mempesona? Karena kami dipilih untuk dilepaskan dari kegelapan, dilepaskan dari maut. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Walaupun kita sangat mudah tergoda, sangat mudah rentan jatuh, sangat mudah memberontak melawan Tuhan, sangat mudah. 10 akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saudara dengar. Ketika Bapak Ibu Saudara menerima pencurahan roh, kepenuhan roh Allah, maka Bapak Ibu Saudara akan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dimulai dari insaf akan dosa. Yang kedua, saudara akan buka kebenaran di dalam hidup saudara, dan saudara percaya bahwa Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Itu dari pihak orang Kristen. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Ada kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus itu naik, kemudian dia hilang saudara. Kemana? Ada dimensi lain, yaitu surga, tahta Bapa. Makanya kenapa kalau kita menyembah itu kan melihat ke atas gini saudara. Saudara, di balik dimensi yang kelihatan ini ada dimensi yang tidak kelihatan, yang real. Saya katakan, tinggal Tuhan mau nunjukkan. Kalau dia buka dimensi, saudara bisa lihat malaikat. Kalau dia buka, saudara bisa melihat Tuhan Yesus, buka. Tapi Bapa tidak mungkin bisa dilihat. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melihat. Sebab tidak bisa hidup orang melihat Bapa. Mati saudara. Makanya semua penglihatan hanya Tuhan Yesus. Itu hanya orang-orang yang dibuka. Karena Tuhan Yesus masuk lagi dan malaikat masuk ke dimensi yang bisa dilihat. Seperti setan. Orang bisa ngelihat setan itu dimensinya dibuka untuk bisa ngelihat saudara. Karena saudara tidak bisa masuk kepada dimensinya. Itu yang gaib, itu tidak mudah. Sama kerajaan surga, ketika Roh Kudus turun atas saudara, mata saudara dibuka, kebenaran muncul. Buka kerajaan surga, mengerti Allah itu bertata. Kita bisa rasakan hadiratnya. Itu kebenaran. Jangan pernah saudara beranggapan bahwa ya udahlah Pak, pokok ke gereja memuji Tuhan. Tapi sadarkah saudara bahwa dimensi kerajaan surga itu nyata turun atas setiap orang dan bisa dikecap, dirasakan, bisa dialami. Karena saudara memiliki Roh Kudus yang membuka dimensi yang lebih daripada dimensi orang dunia, dan saudara bisa mengalaminya.
Hanya bagi orang-orang yang percaya dan orang yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan, maka Tuhan akan hadir dengan dimensi kerajaan surga. Makanya Tuhan Yesus berdoa, datanglah kerajaan. Tidak sembarang saudara. Tidak semua orang. Saya tidak ngerti dimensi kerajaan surga sebelum saya didatangi Tuhan Yesus. Tidak ngerti. Makanya orang-orang yang diurapi Tuhan, orang yang dekat Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia bisa buka dimensi itu saudara. Kebenaran. Dan kebenaran itu absolutely datang dari surga, bukan dari dunia. Dan itu hanya bisa dialami orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Dan bukan sekedar orang yang punya Roh Kudus, tetapi orang yang mengizinkan Roh Kudus membuka, bergerak dan saudara masuk. Makanya Bapak Ibu Saudara membawa hadirat Allah. Setiap saudara membawa hadirat Allah. Tuhan Yesus berfirman, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Untuk apa kunci itu? Untuk buka. Saudara profesor, doktor sampai karburator tidak pernah bisa membuka realitas surga. Sadarkah saudara bahwa saudara adalah orang yang diberikan kunci? Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita ini orang yang hidup dalam dimensi kerajaan surga. Tidak ada satu kuasa kegelapan pun bisa menembus benteng kerajaan surga. Tidak ada saudara. Saudara tidak perlu takut. Karena saudara masuk di sana. Sebab ada pribadi Roh Kudus. Itu kepenuhan Allah. Makanya mari dilatih. Masa ke kamar mandi aja takut? Lu kita realita. Ayo latihan. Paksa diri. Roh Tuhan ada padaku. Ma, antar no ma. Loh kok ma? Soalnya mamanya lebih galak. Papanya pakai sarung. Ma, di kandang. Masih bersama saya enggak? Ini jangan disepelekan loh, karena saya ngalami. Semua kita takut loh saudara. Tapi ada orang yang tidak takut setan. Memang dari bawaannya memang mereka berani. Tetapi mereka tidak mengerti. Berani mereka dari dasar apa? Saya takut saudara, saya takut. Saya sudah sering saksi. Karena kita sudah terbiasa. Ya, ditakut-takuti. Dan bukan hanya itu. Tapi hal-hal gaib yang lain. Sugesti, adat tradisi, dan semua hal-hal yang sifatnya menakutkan kita. Kutuk. Kalau kamu tidak lakukan gini, kamu dapat kutuk. Nanti begini. Apalagi tradisi-tradisi orang yang dikubur, kita tidak boleh lihat yang namanya peti mati dimasukkan. Itu sebagian orang punya sugesti itu, percaya. Tapi ada hal-hal tradisi yang lain sama. Mari kita latih, apakah kita hidup dalam kepenuhan Allah enggak? Mari kita belajar dong. Jangan saudara pendoa, tapi begitu mau ke kamar mandi, cari orang supaya saudara diantar karena ketakutan setan, bukan takut orang loh. Lebih bahaya orang loh saudara, karena orang bunuh saudara. Ya kita temenin dong. Gitu. Mari kita realita. Supaya apa yang kau kerjakan ini benar-benar didasari oleh iman dan roh. Katakan amin. Nanti malam kalau saudara kencing sendiri. Bahkan pembantu istri saya ini, dia pembantu itu senjatanya pokok. Kalau ketemu setan diangkat roki, saudara, kata setan takut. Ya, haleluya. Loh iya. Setan takut saudara, angkat semua roknya. Iya. Pokoknya kalau saya demi itu takut. Iya kan dia kan mau kencing, sudah dibuka celananya, takut diangkat. Setan yang lari. Haleluya. Ayo dong. Apakah saudara kepenuhan roh Allah?
Kalau saudara kepunyaan roh Allah, mari belajar. Lawan hal-hal yang sangat sifatnya sehari-hari yang jelas-jelas kita harus insaf, harus sadar tentang kebenaran. Bahwa saudara memiliki roh Allah. Latih diri saudara, hadapi setan itu. Rumah angker atau apa, hadapi. Tidak akan mati. Karena rohmu lebih besar. Dia takut. Katakan amin. Nah mari kita praktek ini. Saya menguji diri saya. Kok saya masih takut ya? Bahkan saudara, kalau orang merasakan ada sesuatu, itu kan tidak enak. Ya bulu kudu itu. Biarin, saya diajar. Biarin. Nah kita biasanya greng, mulai takut kita. Udah biarin aja. Dan dilatih, saya melatih sampai hari ini. Kenapa Bapak melatih? Supaya kelihatan, oh pendeta kok takut setan. Bukan. Realita pribadi Roh Kudus ada dalam saya. Karena Indonesia dan bangsa-bangsa dikuasai oleh roh ini saudara. Ketakutan-ketakutan. Bahkan orang bule pun yang dulu tidak takut jadi takut. Ikut semua sekarang saudara. Loh iya. Orang bule sudah makan nasi jagung kok sekarang. Mari bangkit. Kenyataan apa orang Kristen? Sama temannya aja yang bukan Kristen kalah dia. Padahal kalau cerita doanya kencang, wah luar biasa loh. Tuhan Yesus luar biasa. Saya berdoa begitu pengen kecil. Tolong dong. Lolah kamu. Mari kita tiap hari kami hancurkan. Anak muda berdiri, kamu cuman lip sync, hanya lip sync, ya, atau lip service. Hanya cuma ngomong, kami hancurkan kuasa kegelapan, kejahatan di kamarku, di kamar mandi, dalam nama Yesus, keluar, mami. Ayo belajar. Setan itu takut loh sama saudara. Tapi ketika dia takut, ternyata saudara yang lari dikejar sama dia. Haleluya. Mulai malam hari ini kita harus praktek. Bahwa realita kerajaan surga, dimensi kerajaan surga itu nyata. Anda punya kuncinya, Anda punya Roh Kudus. Praktek. Katakan kanan kiri, kamu harus praktek. Tolong pemusik ya. Ayo sebentar lagi saya urapi ya. Saudara yang belum diurapi, nanti saya minta nyembah dulu. Nyanyi satu lagu, nyembah dulu, naik. Supaya saya bisa merasakan. Saya itu ngurapi kalau nggak ada yang turun. Ora iso. Makanya ngamuk aku mangiso. Tamu saudara. Nggak buka loh saudara. Saya rasa ngurapi ini apa sih? Kok garing gini? Karena Tuhan tuh kerjanya dari kerinduan. Daud itu diurapi karena tiap hari dia memuji Tuhan. Begitu Samuel datang, roh saudara masuk. Katakan amin. Hanya orang yang membuka hati, masuk. Ayat 10 akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia ini? Setan. Setan sudah dihukum, tidak usah takut. Amin. Mulai malam hari ini saudara harus menang karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Belum dapat. Kenapa? Roh Kudus belum turun. Belum dapat menanggungnya. 13, tetapi apabila ia datang, yaitu apa saudara? Roh kebenaran. Jadi saudara ketika saudara menerima kepenuhan roh Allah, saudara semakin nyata mengerti siapa diri saudara dalam Kristus. Dan siapa saudara nanti pada kehidupan kedua. Dan apa yang Tuhan berikan. Dan otoritas apa, kuasa apa yang Tuhan berikan buat saudara. Semakin sadar, semakin sadar. 25 tahun saya mengikut Tuhan Yesus. Saya semakin dipenuhi, sempurna. Sampai sempurna. Gak bisa ukuran saudara kekristenan 10 tahun. Tapi kamu masih ketakutan, kekhawatiran, bimbang, ragu. Masih terus menerus sama seperti orang dunia. Stres, pengen bunuh diri, kesepian. Negative thinking, sensitif. Gak bisa saudara. Kita harus berontak. Kita harus demo. Demo sama hidup kita sendiri. Aku tidak terima. Sebab aku di dalam Tuhan Yesus. Bangkitkan roh saudara.
Marahi diri saudara. Hadapi cermin. Bawa palu kalau perlu. Memang kurang prok sudah. Salahkan dirimu. Ludahi dirimu. Saudara minta maaf ya saudara. Kalau kita tidak lakukan itu kita tidak pernah berubah. Saudara tetap jadi orang yang keras. Jangan marahi orang lain. Anak-anak muda ya. Kalau kamu kehilangan gambar diri. Asal kamu percaya kepada Tuhan Yesus ya, lakukan. Hadapi cermin. Pandang matamu sendiri. Marahi dirimu. Sampai kamu menang atas dirimu. Katakan apa yang kau rasakan anak muda. Aku orang yang minder. Hai Fabianus. Kamu tidak minder. Goblok kamu. Kalau perlu gitu-gitu. Tidak apa-apa jangan goblokin tetangga saudara. Tidak apa-apa, satu cermin hancur tidak apa-apa. Supaya kelihatan matamu dengan wajahmu. Karena kita selalu nyuruh, nyalakan orang lain. Tapi saya tidak perlu melakukan itu saudara. Karena saya orang yang insaf. Hanya di hadapan Tuhan aku berdosa. Ampuni aku. Kalau aku masih mempertahankan sifat-sifat manusiaku yang tidak sesuai dengan kebenaran. Hari ini aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku lawan setiap hari. Aku lawan diriku setiap hari saudara. Maka ia akan memimpin kamu ke dalam apa saudara? Seluruh kebenaran saudara. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu apa saudara? Hal-hal yang akan datang. Hei Fabianus, ingat kamu anak raja. Kamu adalah raja. Jangan takut, kamu akan memimpin nanti bangsa-bangsa. Tahan, siap menderita, sabar. Hei Fabianus, kamu jangan minder. Gambar dirimu harus pulih. Goblok kalau kamu takut setan. Goblok kalau kamu minder. Goblok kalau kamu sensitif. Goblok kalau kamu orang yang negatif thinking. Goblok kalau kamu ada orang putus asa. Goblok. Ngomong ke diri sendiri. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, kata Tuhan Yesus. Saudara adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Katakan amin.